Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gue Kodat Azizi, gue di sini sebagai host di acara UGD Ungris Gelora Dakwah. Uwe, Bang Ustaz, tolong Bang Ustaz, kita butuh pertolongan. Jadi banyak juga nih teman-teman yang butuh pertolongan. Pertolongan apa? Pertolongan tentang keagamaan dan kepercayaan. Gue di sini nggak sendiri. Nanti akan gue hadirkan nih dua orang, yang mana dua orang ini dari latar belakang yang berbeda nih. Untuk itu udah langsung aja deh kita panggil dua orangnya. Untuk saudara Jamjami dan Kennedy, ayo masuk deh langsung. Main bola. Kayak Smackdown Tag Team. Gimana abang-abang, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Wah ya. Oh beda bang? Apa? Kok beda? Ini alhamdulillah puji Tuhan nih. Biar beragam aja. Oh beda beragam. Dengan Bang Jamjami, coba perkenalkan diri dong, biar yang nonton tahu nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audiensnya semangat. Iya. Kita yang nggak semangat. Puasa lah. Puasa ya? Saya juga puasa kan? Kenalkan, nama saya Zamzam Yaulia. Kebetulan banget dari lahir saya Islam sih. Islam. Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan berubah-ubah udah bang. Insya Allah. Iya. Halo saudara Ken. Coba Kenalan lagi? intro dong. Masih harus kenalan ya? Iyalah. Udah bosen kayaknya bang lihat kalau di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ada shalomnya tuh. Ya beda kan? Oh beda. Tadi ada shalomnya. Abang bukan Islam nih. Bukan. Kita Kristen nih, supaya dalam video ini kita bisa ngasih sudut pandang yang berbeda. Oh betul. Ya kan? Iya. Cara memandangnya nih. Dah, sekian aja. Ini udah pada kenal, Nama saya Kennedy. Pak itu gimana sih namanya perkenalan yang banyak itu dulu dong. Oh. Perkenalan dikit banget pak. Kalah sama ketua panitia. ngejelasin apa biodata, CP. Nah, perkenalkan nama saya Johannes Francis Kennedy, bisa dipanggil Kennedy. JFK ya? JFK. Sama tuh. Bedanya Presiden Nono nggak ada marganya. Kalau kita kan lahir di Oh bukan itu pak, bukan itu beda. Yang itu udah ditembak bapak belum? Ya. Iya. Dah sekian aja. Ya, jadi ini dua teman kita yang memiliki latar belakang yang berbeda nih. Bang Jamjami Latar belakang agama lah ya. latar belakang Islam gitu ya, kepercayaan, dan ada yang kita butuhkan juga sudut pandang berbeda nih saudara JFK nih. Iya. Kennedy dari Kristen. Di sini juga ada teman-teman kita banyak. Kita kumpul di sini abang-abang. Abang-abang saya undang kemarin nih. Iya. Buat apa? Buat kita nyelesain masalah kita. Oh, iya. Apa masalahnya? Masalah tentang ibadah puasa nih, khususnya di bulan Ramadan umumnya nih, kita ngomongin Ramadan. Ramadan kan bulan yang sangat amat penuh dengan berkah ya. Abang-abang ngerasain kan? Iya. Bang Ken ngerasain? Ngerasain. Dagang laris kan? Alhamdulillah. Siap cuma jarang beli. Iya bang, siap. Nggak boleh Pak. Oh iya. Siang nggak boleh. Jangan yang dagang beras aja bang. Iya, beras. Ya artinya Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah ya untuk seluruh umat gitu. Seluruh umat. Apalagi di Indonesia ya yang notabene udah seperti tradisi yang sangat amat biasa gitu orang lain. Dan di Ramadan ini kita pasti dalam beribadah punya pertanyaan-pertanyaan, punya persoalan-persoalan dalam ibadah kita. Betul itu. Ya kan? Saya mau nanya kan. Mau nanya kan? Bayar 2.000. 2,5 bang. Ya. Di sana baru 4.000. Oh makanya kemarin. Iya. 2,5 juga masih mau bayar jadinya. Iya. Masih untung 1.500. Jadi kita kan suka nanya pertanyaan diri sendiri nih. Gue ibadah sah apa enggak? Iya. Sah. Ya kan? Lah abang Ini ya sah aja pak. kita sah. Musik kuda. Sampai kayak saksi nikah ya sah doang. Jadi sah apa batal apa? Ada garam. Ada yang jawab nih berarti pertanyaan Ada. Kita jauh nih kita panggilin. dari tanah Arab katanya nih. Kuwait. Iya.
Dari Kuwait kita panggil nih. Ustadznya dari Kuwait, tapi beliau nggak boleh manggil Ustadz. Gede di Yaman. Gede di Yaman. Libanon Pak. Iya. Kalau Yaman kan identik dengan reggae soalnya bukan dengan Itu Yaman Pak. Aduh. Jadi kita panggil dulu nih Ustadznya. Nah, kita biasanya manggilnya Bang. Abang. Biar akrab. Oh ya. Namanya Bang Rajib Ibnu Mas'ud. Panggilnya Bang Rajib. Ya. Bang Rajib. Ayo deh kita persilahkan untuk Bang Rajib untuk memasuki lapangan upacara. Bukan Pak. Kalangan Pak. Kayak ayam ya. Ya silakan. 1, 2, 3 masuk Pak. Iya. Sehat Bang. Alhamdulillah. Bang, silakan Bang. Gue sini aja deh. Boleh nggak? Kalau gue di sini. Iya dah Bang, biarin deh Bang ya. Ngalah. Kan gue diundang ke sini. Iya sih. Iya. Bukan lu yang diundang kan? Bukan lu yang diundang. Capek rumah ya. Habis terbang. Gimana pada? Sehat? Alhamdulillah. Puasa lancar puasa. Alhamdulillah. Lancar. Tadi sampai jam 8. Kok jam 8? Sarapan. Ya, sarapan. Oh, beda server sama kita. Beda. Gue boleh buka masker ya? Boleh. Ya. Jadi sahur bareng, habis itu sarapan. Kita sarapan. Iya. Tapi kan bukanya bareng lagi. Jarang makan siang. Iya, bedanya sahurnya kita jam 8. Jadi dia bukanya juga bareng karena ngarah dari takjil gratis. Oh, Lontong. Keliling, kita keliling. Nanti malah takjil gratis. Ada di Bangkalan Jati. Pondok Bambu, BKT, BKT, BCP, Sumber Harta ya. oh Botani ada di sini. Kesimpulannya tiap perempatan biasanya ya. Botani Bogor, Tamini juga ada loh. Iya. Hack juga ada di Hack tuh. Macet banget tapi kalau Iya macet lah. Jadi begini Bang Rajib, Iya, apa iya. kabar nih Bang Rajib sehat? Alhamdulillah kabar sehat. Tapi saya lihat gagah nih Bang ini. Gagah. Kalau nggak gagah saya nggak kesini dong. Iya. Jadi saya nih tuan rumahnya nih. Saya ngundang Nah, sirup apa? Masih dia yang gua tuan rumah. Sirup. Tuan rumah lagi jadi apa-apa. Oh, masa. Iya, mana Bang? Besok sediain buat dia aja. buat dia aja. Buat dia aja. Oh, jadi Mengacak. kita juga harus menghormati orang yang berpuasa. Harus dong. Oh iya. Kan biasanya ada yang marah gitu. Iya. Ini enggak ya, nanti saya Ada, sediain. ya. Spiritus. Kasih ya. Jadi maksud Ya, gimana? maksud saya nih ngundang abang-abang ini juga mau membicarakan perihal Ramadan nih, Pak. Oke. Saya kan tahu nih abang lebih kompeten lah di bidang ini, makanya saya nih ada Jameng, ada Kenneth juga mau bertanya nih, gimana sih puasa Ramadan dan segala unsur-unsurnya. Oke. Jadi gitu Bang. Sedikit dulu ya saya jelasin Iya, dulu Bang. nih. Nah, sedikit saya jelasin tentang puasa Ramadan. Kalau ayat Quran udah jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Garis besarnya artinya kayak gini. Puasa di bulan Ramadan ini hukumnya wajib. Udah ditulisin sama Allah seperti umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad agar tatakun, agar bikin kita jadi lebih bertakwa. Jadi kalau misal umat muslim ya, ini khusus untuk umat muslim. Buat umat muslim kalau misalnya selepas nanti bulan Ramadan dia ketakwaannya, keimanan nggak tambah, berarti harus dipertanyakan puasanya. Jadi justru puasa ini nanti hasilnya akan terlihat setelah Ramadan. Setelah Ramadan kalau puasanya dia berhasil, kalau bulan Ramadannya dia berhasil, ibadah Ramadannya dia berhasil, puasa, tarawih, tadarus dan segala macam yang berhasil, nanti akan nambahin tingkatan keimanan dan ketakwaannya dia selepas bulan Ramadan. Jadi ukurannya itu sekarang ini kita berpuasa untuk nanti selepas kita Ramadan. Persiapan pelatihan Jadi, kita. Kurang lebihnya tuh Ramadan ini kalau ASN tuh penataran. Nah, penataran itu. Penataran di puncak Gitu. tuh. Di penataran. Diksar. Bisa juga diksar. Kayak dasar. ya, kayak gini. Di bulan Ramadan ini kan apalagi di kita di Indonesia yang sangat keberagaman kan kayak kita sekarang. Kan kuat banget tuh keberagaman di Indonesia di bulan Ramadan ini. Ya kita lihat lah gitu ya sekarang bagaimana toleransinya kuat nih kita toleransi di bulan Ramadan. Nah harusnya nih
toleransi yang kayak gini selama bulan Ramadan ini yang adem ayem kayak gini harusnya ke bawah nanti seterusnya sampai setelah berlanjut bulan terus Ramadan ya? lagi. Iya, nggak putus di bulan Ramadan doang kayak gitu. Iya. Kira-kira nih dari teman-teman nih ada yang punya pertanyaan nggak soal iya. Ramadan nih, soal berpuasa? Kita udah nyiapin nih dari Udah nyiapin berapa gembolan? ada 4. Dia ini yang banyak pertanyaan. Ada tukang sayur dekat rumah gue namanya Pokemball. Jadi lucu. Berapa Pokembolan? Orangnya gendut. Kagak. Udah nanya. Jadi gitu. Sayur, tukang sayur. Laris Pokemball. Iya bang, Hmm. Bang Ustaz. Makanya nih, kalau semisal nih kita tengari-ngari nih, tengari-ngari. Bentet. Bolong. Iya. Ngari bentet. Ngari-ngari sobek dah. Iya. Jangan bolong lagi ya. Tuh, sobek banget. Sobek banget. Kita ini ya ketiduran tuh. Iya. Ketiduran, nah begitu ketiduran di dalam mimpi kita, mimpi enak. Maksudnya apa nih Pak? Mimpi makan durian. Bener. Durian juga nggak semua orang bilang enak loh. Mimpi yang bisa ada itu dah. keluar gitu dah. Iya. Mimpi laki. Tanah dalam. Oh. Iya. Yang Ini kelenjar kita. iya agak lengket. Kita kayak getah paya ya, kepaya gini kita. Lengket. Kita payah putih banget kita payah. Kalau di hari-hari biasa kan kita Normal aja. Mandi. mandi. Iya, mandi ya, biasanya mandi ya. Nah, ini pertanyakan ini pada bulan puasa ini, apakah hal tersebut bisa membatalkan puasa? Oke. Iya, jadi gitu Ustaz. Biasanya kan kita Jadi- hari pertama nih Bang Ustaz nih, hari pertama kalau kita bukan puasa nih. Iya. Kita kan siang mimpi basah nih Iya, guys. iya. Banyak Oke, mimpi. mimpi basah. Bahasa ini ya, Basah. biologinya ya. Basahnya. Kalau mau melanjutkan ibadah kita kudu mandi. Nah, Iya. mandi tuh. Tapi pas di bulan puasa, sedangkan Bang Yamin tengah hari ya. Hari-hari. Itu batal nggak puasanya? Kalau jam 5 tuh udah mau buka kan tuh, tiba-tiba mimpi basah. Wah, kalau batal berasa juga ya. Ya kita gimana? Ustaz? Perkara mimpi basah ya, mimpi basah. Kalau saya sih nih teman-teman santri lebih enak nyebutnya, lebih sering nyebutnya mimpi enak. Iya. Mimpi Mimpi enak enak. gitu ya. Karena mimpi itu enak kayak tadi kata Bang Zami bilang gitu. Bang Bener Zami emang, bilang, mimpi bener enak emang. gitu. Iya. Yang Biasanya berat orang kita yang kalau yang berat kita sampai ketarik-tarik. Iya. Biasanya orang yang dikenal. Biasanya yang dikenal tuh. Iya. Nanti situ pada ngerasain. Nih, jadi perkara mimpi basah ini di bulan puasa itu enggak nyebabin kita jadi batal puasa. Oh, nggak batal. Enggak batal. Tapi yang jadi sebab kita mimpi ini kadang-kadang kan bunga tidur itu, mimpi itu kan bunga tidur kita terpengaruh sama sebelumnya kita ngebayangin apa ya. Pikiran kita sebelum tidur. Pikirannya, kalau misalnya kita keluarnya sebelum tidur lagi ngebayangin, tahu-tahu ada yang keluar tuh, iya tuh, ada yang keluar tuh. Termasuk yang lemah. Itu Mana bau bewing. Tapi yang lemah itu. itu yang membatalkan puasa tuh, termasuk membatalkan puasa. Iya. Karena apa? Dengan cara sengaja, apalagi naudzubillah min zalik, apalagi mohon maaf. Iya. Ini kita biar jelas nih. Apalagi kalau misalnya dibantu pakai tangan sendiri, apa gitu ya. Tangan orang. Properti. Ada pakai properti. Iya. Ya tangan orang lain itu batalin tangan orang lain. Apalagi di samping kita batal karena keluar, batal karena berantem juga. Ujungnya kita dipukulin. Jinak juga ya? Iya. Jadi perkara tidak disengaja dengan mimpi tidak menyebabkan batal dan tidak mengurangi pahala puasa. Tapi kalau misalnya cuma ngebayangin doang, ini beda lagi nih ya kasusnya. Kalau misalnya kita cuma ngebayangin doang, tapi nggak sampai menyebabkan keluar tuh, itu baru sampai di makruh. Tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasanya. Kayak gitu Bang Jami. Tapi kalau misalnya keluar atau mimpinya itu setiap hari, itu sih bisa dipertanyakan juga. Iya, itu mah emang Badung, itu mah Badung. Tapi kan itu Iya, nikmat. kadang begitu Ustaz. Iya. Jadi Oh tiap hari Bang. gara-gara Bulog satu. nggak mau batal, Iya. nggak mau batal, udah di ujung nih Iya, iya, iya. Gue tidur aja dah, biar ntar keluarnya pas mimpi. Iya. Sengaja tuh gimana? Itu nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa. Yang penting tanpa sababnya dengan mimpi. Kalau disengaja yang tadi itu karena properti baru yang membatalkan puasa. Makanya hati-hati nih. Kita di bulan puasa hati-hati. Kadang-kadang puasa bukan puasa perut, bukan puasa tenggorokan doang, tapi puasa mata juga. Iya. Yang mohon maaf nih. Itu yang susah. Iya, buat anak-anak muda yang kalau lagi puasa scroll Instagram, scroll TikTok,
yang pada keluar yang Iya itu dah. iya itu dah gitu ya. Itu kadang-kadang kita tinggalin sayang gitu ya. Nggak dilihat saya, nggak dilihat. Yang bajunya kayak kue lopis. Iya. Ketat. Kalau yang ntar bulan Ramadan ibunya pada sering bikin itu tuh pesor tuh kayak gitu tuh modelnya tuh. Tahu itu pesor. Bajunya pada kayak gitu tuh. Jadi hati-hati. Jadi tahan aja dulu sebentaran sampai maghrib. Kalau bisa ditahannya terus, nggak cuma sampai maghrib doang. Jadi terus-terusan ditahan matanya, perutnya dan segala macamnya. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Kalau nih kita dah nanya dah. Oke. Kita kan dari umat Kristen nih. Iya. Kan kalau bulan puasa ini kayak sebelumnya kita pernah ngobrol kemarin di podcast sama Jameng. Banyak jadinya event-event sosial lah. Iya. Terutama bukber biasanya. Iya. Ya kan bukber jadi. Tapi sekarang bukber sekarang nggak boleh ngobrol. Ada. Oh iya. Ngobrol. Jadi kayak orang Tetep RT ngechat di grup. Tetep ngechat di grup. Iya. Mantap mem. Iya, bukber ini kan sering nih, bukber, reuni, apalagi yang udah mulai umur Bang Jameng ya kan udah banyak temennya nih, ya kan? Udah punya Kuliah, SD, SMP, SMA apa segala macem. Kalau misalkan kita yang umat Kristen ikut bukber, hukumnya gimana nih? Tapi nggak ikut sholat maghrib. Karena kalau anda ikut sholat maghrib, manfaatnya apa? Oh iya. Kan itu Waktu bocah pernah, waktu bocah. Pernah. Terawih pernah Kalau itu diajak. trial. Iya. Trial. Diajak. Magang. dulu. Nah itu gimana tuh kalau kita ikut bukber lah? Butuh teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara kita yang agamanya non-Islam itu boleh kok ikut bukber gitu ya. Bahkan ya nggak ada peraturan gitu kalau bukber itu harus orang Islam gitu yang harus beragama Muslim, nggak ada. Cuman kalau untuk perkara dia itu masuknya ke sholat ya, ikut sholat maghrib ini agak lucu. Ngapain ya? Karena sholat itu syarat dan rukun yang paling utama adalah agamanya Islam gitu ya. Jadi kalaupun ikut sholat ya nggak usah juga, nggak perlu Ini cuma juga. perlu penuhin sap doang ya. Biar mereka rame, kita kan ramein. Nanti berdiri saus vakum gitu ya. Iya. Luruskan Yang salah kalau yang agamanya Islam ramai nih bukber dari sebelum masuk bulan puasa udah ramai di grup Iya. WhatsApp bukber, tapi begitu bukber enggak sholat maghrib, Sholat isya, Pak. enggak sholat isya juga, Iya. itu yang salah. Betul, kebanyakan kayak gitu. Rame tapi ya. Ah itu aneh tuh. Yang kebanyakan bukber cuman ngejar apanya? Ngejar kumpulnya doang sama dulu cakep nih dia nih kayaknya sekarang Iya. makin cakep nih. Kayak gitu Gibah. Jalannya silaturahmi. Iya. Apalagi kalau yang sebelumnya punya mantan di SMP, di SMA gitu nah. Ada juga Kebanyakan- ada sombong-sombongan, sekarang udah jadi apa? Iya Iya, betul. Kemarin lu dengar katanya bapak lu udah 3 sekarang. Monogami kan? Bangga Banyak banget. kalian. Jadi untuk yang umat Muslim, kalau misalnya bukber jangan lupa jangan sampai ditinggal sholat maghribnya, sholat isyanya, dan juga yang bukan beragama Islam, bukan yang beragama Muslim, silakan kalau mau ikut bukber silakan, karena ya acara bukber itu emang ajang silaturahmi kita, nggak khusus di bulan Ramadan doang, silaturahmi di bulan lain juga semakin kita pererat, apalagi dengan adanya bulan puasa ini, bulan Ramadan ini. Ada satu momen di mana kita bisa buka puasa bareng-bareng sekaligus silaturahmi. Jadi siapa aja boleh ngikut kayak gitu loh. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Jadi intinya bukber tuh bukber kan nggak ada peraturannya di Islam tuh. Iya. Tapi yang wajib jangan tinggal Yang ya. wajib jangan ditinggal. Sholatnya, sholat maghribnya, sholat isyanya. Iya. Ya kadang kan orang ya bang ngadain bukber lalai ya. Iya. Sholat los maghrib, Betul. isya los, pulang-pulang subuh, sahur juga kagak. Justru kadang-kadang malah yang bikin agak apa bahasa Betawi itu ngenes ya, agak kecewa. Dia ngadain bukber tapi justru jauh dari nilai-nilai keagamaan, dari nilai-nilai ibadah gitu ya. Jadi bukannya malah mendekatkan dia kepada nilai-nilai ibadah, justru malah menjauhkan, kayak gitu yang banyak. Bubur itu mau pijet ya? Nggak boleh. Bukannya yang lain itu pak, bukannya yang lain. Bubur yang lain pak, Oh, iya. itu buat pijit. Ada lagi nih ngomong-ngomong Yang di Cibubur kan? Ya, tahu aja. Survei dari mana? Ngomong-ngomong soal buka nih, kita kan jadi baca, jadi karena seliweran di timeline biasanya kalau bulan Iya. puasa kan suka ada fakta-fakta apa gitu-gitu kan.
Katanya dianjurkan kalau berbuka dengan korma dengan jumlah ganjil. Tetangga saya makan 777. Boleh nggak dimakan? Bukan jumlahnya ganjil. Itu disaranin sih fancy sama cepat Sekali makan. Karena dengan jumlah ganjil katanya yang kita baca. Bagusnya gimana nih? jadi minimal bilangan prima. Iya. Betul betul. Untuk kesunahan yang paling disunahkan itu memang kurma ya, buah kesukaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu sangat suka buka puasa itu dengan kurma dengan bilangan ganjil 3, 5, 7. Kalau sampai 700 Karena ganjil Pak. lagi gitu. Belum ntar nggak lama kita keluar dari bulan puasa kecipto kita rumah sakit cipto. Kita kan ada rumah sakit cipto cekrek darah. Kudu dijelasin juga maksud kita. Takutnya kan ini kan kalau sekarang sih udah gampang ya, perkara korma ini udah gampang. Kita ke asrama haji Pondok Gede ada, kita ke toko-toko umroh haji udah ada, di Tanah Abang apalagi. Kalau dulu gimana nih, korma di Indonesia jarang gitu ya. Nah, itu, Pak. Ini bisa dikias. Makanya selain identik dengan korma, kalau di luar negeri, kalau di Arab sana, bulan puasa itu identik dengan kurma. Kalau di Indonesia identik dengan apa coba? Potong sayur. Sirup, siwak, kolak. kolak. Kenapa sih ada kolak gitu ya di Indonesia ini? Karena zaman dulu itu susah korma dan dikias itu di perumpamaan. Korma itu manis. Nah, dibikinlah sama masyarakat kita nih buah-buah yang manis-manis campurin situ, ada pisang, ada ubi dijadiin satu. Nah, itu sebagai pengganti kolak. Karena apa? Zaman dulu itu kurma itu susah. Jadi sama orang-orang kita nih di masyarakat Indonesia diganti dengan kolak. Dapat nggak sunahnya? Kalau kita ngomongin sunah ya, dapat sunahnya. Oh, dapat itu. Karena apa? Sama-sama mengkias dengan hal yang manis, jadi nggak perlu kurma. Tapi karena sekarang udah gampang kita nyari kurma, kita ngelihat di toko-toko online udah gampang. Iya. Banyak teman-teman kita yang di online banyak yang jual. Jadi alangkah baiknya kita pakai kurma juga, kayak gitu. Tapi jangan 777 berarti Bang, ya. 1.100.000. Ganjil. Iya, sekalian. Iya. Jadi itu paling sampai terawih, sisanya Iya. bisa langsung innalillah. Iya. Aku kan sekali makan 777, ternyata sisanya 778. Besok makan apa minggu? Ya, sisa 1 lagi. Besok. Kebanyakan itu. Kebanyakan ya. Bilangan prima udah bagus. Nggak bisa dibagi-bagi. Iya, ini selanjutnya ada yang mau nanya lagi nih, Bang. Ada Tapi lagi? via telepon. Oh, di sini via telepon. Oh, iya, ada. Juga. Ada. Buat juga. Bangsa-bangsa di rumah ya. Iya, jadi orang-orang yang itu Dari menutup- dari mana nih yang telepon nih? tadi Telepon. sih muslim dari Belarus. Somalia. Somalia ada CS-nya, terus bosnya. Coba kita filter aja nih. Iya. Ini dari Tanah Abang kan? Jauh-jauh. Jambon. Iya. Ya, untuk itu coba nih kita hubungin. nelpon apa gitu? Kita yang ditelepon kayaknya. Biasanya kita ya yang Chat lagi dah. Iya. Jadi kita yang butuh ya, dia mau nanya. Ah, Gimana jadinya? ntar dulu deh. Hah? Kita break dulu deh. Break dulu ya. Iya. Ini udah jam Segmen selanjutnya berarti. Kering banget ini nunggu. Ya, puasa dong. Iya bang, tenggorokan kek saya udah ada apanya? Silat. Tiger ya? Iya, ada tiger. Kita break dulu deh bang ya. Oke. Iya. Minum, break minum. Situ. Situ minum kita enggak. Jadi kita break dulu ya kawan-kawan semua pemirsa yang ada di sini dan yang ada di rumah, kita break dulu nih. Obrolan kita makin asik juga nih. Kayak akan ada klimaksnya. Jadi jangan kemana-mana. Saya ke politisi nih. Tetap di acara kita yaitu UGD. acara UGD Unkris Gelora Jawa. Uwe, Bang Ustaz, tolong Bang Ustaz, kita butuh pertolongan. Tinggal segmen. Tinggal yang nelpon ya? Iya. Nelpon langsung sama situ tutup aja ya. Iya. Telepon, ini doa. Ada respon lagi. Halo. Ku menatap
tetap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku, Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud padamu. Padamu. Ya, balik lagi teman-teman pada acara kita yaitu UGD, Unkris Gelora Dakwah. Ustaz, tolong Pak Ustaz, kita butuh pertolongan. Kayak Keren ya. Kali briefing langsung ngerti nonton kita. bayarannya gede Pak. Dari Pondok Indah semua sama dia. Pondok Indah. Dari Pondok Indah. Ya. Bukan orang sembarangan. Kan. Jadi tadi kita sempat break dulu tuh. Kita sambung yang tadi akan ada Penelpon. Pertanyaan. Kita udah dapat penelpon. Sudah dapat penelpon. Dari negarawan. Ini benar-benar Filipin kata dia nih, di Filipin. akan disampaikan dengan bahasa Tagalog. Tagalog. Tapi akan kita terjemahkan langsung. Iya. Ya, langsung. Ini udah ada. Kebetulan sekali ya. Kayak nggak di setting. Kayak nggak di setting. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah suaranya kayak deket. Kayak kenalin. Halo, passwordnya? Halo Bang. UGD. Kok tahu? Langsung tahu. Kan belum dikasih tahu kalau passwordnya. Tahu aja dia. Iya, padahal kita belum kasih tahu ya. Emang penonton UGD nih. Iya, butuh pertolongan apa nih? Iya, saya ingin bertanya kepada Bang Ustadz Rajib. Ya, saya ingin bertanya boleh nggak Bang? Boleh. Cuman 2000. bayar berapa? 500. 2000. Saya cuma dari 2000 nggak apa-apa Bang? Gak apa-apa. Kasihan ini bulan puasa. Iya. Tapi abang juga harus tahu diri bang. Mau nanya kenalin dulu namanya siapa, dari mana, Negara asal. negara asal. Mafa, Mifa apa? Makan favorit, ini buat favorit. Saya Aceh
dari tol Cipularang. Asep Cipali dari tol Cipularang. Cipali itu Cipularang. Gimana sih maksudnya? Gak ngerti kita juga. Abang, Saya mau nanya. berarti abang sekarang lagi di Kanci. Tersesat lo Kanci Pak, penjaga. Bener bang. Iya. Bisa cepetan nggak bang? Iya iya. Oh, bisa. Keburu mobilnya lewat bang. Iya. Jalan ya. Iya. Ya, saya ingin bertanya bang ya. Apa boleh bang kalau ba'da zuhur kita memakan kurma yang disunahkan Nabi bang? Waduh. Ya. Ba'da juhur, bulan puasa, makan kurma karena itu sunnah Nabi. Gimana sih? Itu boleh nggak bang ya? Iya. Iya, Bang, ya. Iya. Assalamualaikum. Ya, itu udah ada suara ajan bang, abang sholat dulu dah. Iya bang, saya sholat dulu ya. Ya, waalaikumsalam. Ya, Lu mau dijawab apa break azan dulu? langsung aja dulu, tangkap. Jadi gitu bang. Nyampe saya. Siapa? Jadi makan korma Ya. bulan puasa, makan korma. Iya. Zuhur. Karena sunnah katanya. Katanya sunnah. Sunnah. Itu gimana bang? Bulan Ramadan. Mirip-mirip sama pertanyaan kita tadi ya, makan kurma. Nah, kalau ini kan bilangannya. Iya, tadi kan bilangan ganjilnya. Kalau ini sifatnya. Sifatnya nih. Jadi memang tadi penelpon itu emang disaring emang yang agak nggak beres ya orangnya, bukan yang paling beres ya. Oh, itu kecil, pada kejedot. Iya. Jadi gitu. Jadi oke, tapi nggak apa-apa, ini pertanyaan tetap pertanyaan gitu ya, harus dijawab. Kalau kita ngomonginnya hukum di dalam Islam itu ada sunnah, wajib, makruh, mubah dan haram. Nggak bakal bisa bertabrakan antara dua hukum. Kayak misalnya apa? Kayak tadi nih kita ambil contoh, makan korma hukumnya sunnah. Tapi puasa hukumnya wajib. Menangan yang mana? Wajib. Pasti menangan yang wajib dong dibanding yang sunnah gitu ya. Jadi hukum yang sunnah ini tidak bisa mengalahkan yang wajib. Justru kalau ditabrakkan akan jadi yang haram dia hukumnya. Makan korma hukumnya sunnah, tapi di hari lagi bahasa johor. Kalau bahasa Bang Jameng tadi, Bang Jami lagi hari sobek, iya hari sobek, yaitu membatalkan hukum yang sunahnya, jadi nggak dapat pahala sunahnya. Kalau misalnya ditabrak, malah jadi hukumnya nanti jatuh ke haram. Jadi nggak boleh, nggak bisa bertabrakan antara dua hukum yang berbeda. Oh, jadi ngalahin wajib demi sunnah. Demi yang sunnah. Padahal jadi haram tuh. Betul, kayak yang tadi tuh, kayak yang tadi kasusnya bukber. Oh iya benar. Buka puasa hukumnya wajib, tapi kalau bukber silaturahmi kita dianjurkan, kita disunahkan. Tapi kalau sampai ninggalin yang wajib sholat maghrib, ya jadi haram hukumnya, gitu. Jadi perkara yang tadi membatalkan puasa makan korma di apa tadi tengari-ngari gitu ya, jor-jor, ya jelas sudah nggak valid udah pokoknya nggak bisa jadi sunnah. Ini kebetulan yang nanya juga katanya ODGJ. Iya, harus tahu diri yang nanya. Asep Cipali yang ada di Cipularang atau di Kanci penjaga kalau bus dan lain sebagainya. Iya. Harus tahu diri. Kalau tadi kecium bau telur asin, itu sih ada. Tapi Untung kita ada stempel. tapi kita husnuzon. Iya. Si Asep Cipali ini katanya lagi di Cipularang. Kita prasangka baik ya, kita husnuzon. Barangkali dia lagi dalam perjalanan. Karena dalam perjalanan itu boleh kita. Maaf, Sep. Boleh kita, barangkali dia ini nggak kuat dalam perjalanan, terus dia mau ngebatalin puasanya, kan emang diperbolehkan makan kurma. Nah, boleh. Jadi kita husnuzon. Tapi Jadi, kalau si bentar loh, kalau si Asep ini perjalanan cuma pengen nengok pacarnya gitu. ya, perjalanan ini harus yang bentuknya ibadah. Oh, ibadah. Harusnya bentuk ibadah. Misalnya dia ini di sana itu ada bisnis, itu kan ibadah tuh. Bisnis itu cari nafkah buat keluarga segala macam gitu ya. Itu pun dengan ada ketentuannya, enggak serta-merta. Gampang aja berarti kalau orang-orang yang pada ojol, saya kan lagi dalam perjalanan gitu. Ya, Nggak boleh kayak gitu juga ya. Enggak boleh kayak gitu juga. Jadi kita harus nunjukin aja ada sama si Asep Cipali yang ada di Cipularang. SPH itu. Apa Bang Jameng? Iya, itu perkara perjalanan. Apakah ada jarak tempuh yang harus dituntaskan nih buat kita buat bisa ngebatalin Oh, minimal. Jadi gini. Oh, ini tahu. Iya. Gak apa-apa. Ini gini yang jawab ya. Bisa betul dia tahu ya. Coba. Enggak. Canda. Dia selalu pengikut Gus Nadir. Iya, Gus Nadir nge-follow di Twitter. Kalau kita ngomongin perjalanan, rulesnya, peraturannya
orang yang boleh membatalkan puasa itu dalam perjalanan itu disebut kalau bahasa ilmu fikihnya dua marhalah gitu ya. Atau kalau misal sekarang kita konversikan ke kilometer ya, ke kilo, itu sekitar 81, 82 sampai 85. Jadi masing-masing pendapatnya beda-beda tuh. Ada yang 83 Ya, ya. tapi maaf nih sekali lagi gitu ya. Tapi zaman dulu, zaman Nabi, dua marhalah itu lama. Karena apa? Naik onta, jalan kaki, naik keledai, jadi bisa nyebabin dia jadi buka puasa karena capek dong di tengah gurun, di tengah padang pasir gitu ya, harus jalan dalam perjalanan, dia mau dagang, dia mau apa, silahkan buka puasa. Kalau sekarang kita jalan nih, kira-kira 83 km kita ambil tengahnya, sampai mana kita? Puncak 60-an dong. Puncak 60. Ini Istana Puncak Cipanas, 60. Istana Cipanas. Bandung 100. Istana Cipanas Cianjur. Iya, itu 80 tuh. Cikampek bisa. Cikampek. Naik aerok tuh cepet kita. Air anak muda yang parah lagi ya. Terus kita dalam mobilnya enak, AC, kita tinggal tidur 2 jam 3 jam nyampe. Ya kayaknya sih buat ngebatalin puasa untuk membuka puasa ya nggak terlalu urgent gitu. Iya, nggak perlu ya. Pantas ya. Justru lebih banyak tantangannya ketika puasa itu, lebih banyak lagi pahalanya. Jadi jangan dikit-dikit batalin gitu ya. Justru semakin kita berat godaannya selama bulan puasa, semakin banyak juga nanti pahalanya dan hasil yang bakal kita Berarti dapetin. kita mau ditingkatkan tuh. Betul, derajat kita. kayak gitu. Karena kan memang puasa ini kan sebenarnya bukan bentuk ibadah yang adanya di agama kita doang kan. Justru di agama Kristiani juga banyak perintah-perintah puasa, di agama Buddha, di agama Hindu. Tapi Saya suka baca loh. Seenggaknya di dalam Alkitab ada 20 perintah puasa. Jadi memang puasa ini bukannya hanya ibadah orang Muslim, justru memang ada bentuk kesehatan di situ. Iya. Jadi hampir di setiap agama lain pun memang memerintahkan buat puasa, cuman dengan tentunya dengan cara yang beda-beda kan, waktu yang beda-beda gitu. Jadi mumpung di bulan puasa ini, mumpung kita masih di bulan Ramadan, khususnya buat yang agama Muslim, silahkan dipakai waktu di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Karena kalau saya mengutip dari makalah Sayyidina Ali, Khalifah Islam yang keempat setelah Nabi, barangkali Ramadan ini akan jadi Ramadan kita yang terakhir, karena kita nggak tahu umur kita bakal nyampe apa enggak ke Ramadan yang akan datang. Jadi mumpung kita masih bisa merasakan nikmat Ramadan sekarang, jadi kita pergunakan semaksimal mungkin gitu. mudah-mudahan sih kita panjang umur terus. Amin. Terus Sampai 400 so dia sih. Udah gak ada temen nih kita. Sekarang nih. Gerak lagi. Sekarang hari ke-28 aja tukang takjil udah sepi. Iya. Gimana sampai 400 tahun gitu, itu bisa udah nggak ada tukang takjil. Jadi itu bisa Dagang kolak udah jadi fosil. Itu. Siapa tahu umur nyampe 400 nih. Ini temen. Udah yang mimpin cucunya Putin. Iya. Jauh. Jauh ya, jauh terus ya. Cucunya lagi. Ya jadi ini deh kita udah habis kayaknya pertanyaan. Iya. Cukup ya. Berhubung waktu juga ini nih, taruh saya ini dulu ngecek tagihan listrik. Iya. Ntar lagi biasanya THR, ntar lagi nih buat yang THR terus biasanya. Kalian kerja Pak. Iya, pertengahan bulan. Kalian kerja. Iya. Mungkin begitu aja kali ya Bang ya. Oke. Pertemuan kita mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Makasih nih udah datang. Bang Jami juga makasih. Kan ada episode selanjutnya tentang ketemu lagi kita. Oh iya, nanti kita bersambung terus ya. Iya. Selama bulan Ramadan pokoknya kita. Iya, jadi kita akan panjang rencananya Bang. Oh, gitu. Sampai Bang, ya boleh nggak sih Bang, Bang Ustaz doain buat kita nih yang sekiranya yang tersesat hilang arah lah gitu. Oh, gitu. Bisa nggak? Didoain gitu. Pakai maps. Iya. maksudnya hilang arah gimana nih? Hilang arah dari tujuan nih. Oh, ente orang apa layangan putus? Iya. Hilang arah. Mas Aris. Mana aja bukan layangan putus. Ya, jadi nanti akan ada program akan ada acara selanjutnya. Oh, jadi kita Rutin. nanti akan ketemu lagi. Ketemu lagi. Tapi saya boleh request nggak sekali kan? Ini gantian nih saya yang minta gitu ya.
Kalau misal nanti ketemu lagi kita kayaknya enak kalau misal kita sambil ngopi, makanya kita malam aja gitu. Kita sambil ngopi di sini. Selesai terawih gitu ya. Kayak gitu. Soal kosong banget meja. Nah, Kalau siang yang ngopi sih enggak. Yang ngopi. Enggak, sebenarnya kalau ininya diangkat nih ada lubangnya, Pak. Lubang miliar. Miliar. Kan gitu ya. Sebenarnya ada Lubang lubang. miliar. Sejam berapa meja segini? Meja kecil ini mah. Pakai koin mulai dulu. Jadi nanti akan ada episode selanjutnya. Kurang lebih akan ada 1.600 episode. Wah, tahun depan. Kita akan mengalahkan tukang haji naik bubur. Bubur naik haji. Bubur haji naik Pak, ini kota. dari saya kelas 3 sanawiyah sampai saya kuliah itu masih main. Kita akan kalahin itu. Iya. Ya, lebih kurangnya mohon maaf nih. Tapi sebelum kita tutup, sebelum saya tutup, nanti setelah saya tutup dah mohon doa Oke. untuk membacakan doanya, Bang. Siap. Ya. Ya, untuk semua pemirsa dimanapun Anda berada, baik di dunia maupun di luar angkasa, acara ini akan kita akhiri dengan membaca doa. Tapi sebelumnya saya tutup. Terima Boleh kasih. juga nanti kalau misalnya yang nonton mau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan dikirim boleh. Ya, di aja, Instagram. komen aja. Silakan tulis di Friendster. Reddit. Yahoo. Ya, silakan nanti bisa ditanyakan lewat admin. Nanti akan Atau sampai. komen aja komen. Tapi tetap namanya admin, ada biaya admin. 6,5. Ya, makasih nih Bang Jam-Jami Aulia dan Bang Ya. JF Kennedy. bareng-bareng. Wah, gimana ya? Ada silakan aja dah. Ya, untuk saya tutup dulu ya. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa ya. Kita minta semoga kita semua dikasih kesehatan, dikasih panjang umur, kita bisa dikasih nikmat melaksanakan ataupun beribadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal, dengan penuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sepanjang hidup kami sebagai bertambah kebaikan. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan apabila kau matikanlah kami, jadikanlah kematian itu sebagai istirahat daripada kami, daripada segala keburukan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.